Zhangsheng, tunggu dulu, jangan pergi dulu. Ngapain namaku bisa kamu panggil sembarangan? Besok di kelas pelatihan bukan harus hafal aturan perusahaan kan? Kamu tinggal aku bantu kamu ulang. Aku tidak salah dengarkan. Kamu anak SD ya, kamu mau ikut belajar malam? Aku ketua kelas, aku tidak bisa tidak. Minggir. Aku tidak mau minggir. Kamu minggir. Guru Huang bilang ini tugas pertamaku, aku harus selesaikan. Kamu minggir dong. Aku tidak mau minggir. Baik-baik, aku takut sama kamu ya. Sekarang kita langsung pergi belajar malam ya. Guru. Ayo. Silakan. Aku juga tidak ingin ada hubungan apapun denganmu. Kamu kerja sama dengan aku saja. Setelah tugas selesai kita berpisah. Ayo kejar aku. Berhenti. Zhangsheng. Zhangsheng, kamu berhenti. Baik, aku tidak akan pergi. Baiklah. Sungguh. Berhenti dong. Zhangsheng. Kamu sakit ya? Kamu punya obatnya. Hormati atasan, hormati perusahaan. Hormati aturan, aku harus rajin. Aku harus berjuang, aku harus sukses. Sukses. Kamu lihat belum film yang ada di internet beberapa waktu lalu? Ada seorang pelayan hotel juga seperti kamu sekarang. Semua orang berdiri berbaris seperti dihipnotis. Seperti kamu tadi. Zhangsheng, apakah kamu dalam hidupmu tidak pernah berusaha untuk mendapatkan sesuatu? Baiklah, lihat ekspresimu, tahu kamu tidak pernah. Pekerjaan ini mungkin tidak penting bagimu. Tapi bagiku ini sangat penting. Bahkan di sekolah. Sangat menonjol, sangat hebat. Tapi semua itu dibawa ke masyarakat. Tidak ada apa-apanya, standarnya berbeda. Semuanya harus dimulai dari nol. Meskipun tanpa pekerjaan ini, saya tidak akan kehilangan tempat tinggal atau meninggal karena patah hati. Tapi tetap saja saya akan berusaha keras. Karena saya ingin membalas cinta orang tua saya. Ketika masih muda. Jika bukan demi sesuatu hal dan tidak mencurahkan seluruh tenaga, saya tidak tahu bagaimana perasaan orang lain, tapi saya pasti akan menyesal. Apa kamu mengerti maksud perkataanku? Mengerti. Sangat mengerti. Dikatakan dengan sangat baik. Pekerjaan ini mungkin sangat penting bagi kamu. Ini adalah masa depanmu, prospekmu, dan impianmu. Kamu datang untuk mendapatkan pekerjaan ini. Tapi saya datang justru untuk menolak pekerjaan ini.
Kamu mengerti kan? Kamu. Lidahmu baik-baik saja kan? Coba ucapkan 2 kalimat. Coba latihan denganku untuk mengucapkan slogan. Patuhi aturan. Patuhi aturan. Hormati perusahaan. Hormati perusahaan. Hormati pimpinan. Hormati pimpinan. Kalau begitu ayo kita berlatih. Kenapa aku tidak bisa membuatmu mengerti? Kamu tak perlu menjelaskan padaku. Berapapun larut malam kita di sini hari ini bahkan sampai pagi. Saya pasti akan menyelesaikan tugas ini. Jadi entah kamu bekerja sama dengan saya atau kita hanya terjebak di sini. Song Nuan dengarkan penjelasanku. Saat kecil saya pernah menderita polio. Apa kamu tahu? Bukan karena saya tidak mau bicara atau tidak mau berteriak, tapi ada enzim yang kurang di otak saya. Itu menyebabkan bahasa dan gerakan saya tidak bisa bersinergi. Sejak kecil setiap kali saya berteriak slogan, teman-teman sekolah menertawakan saya berteriak mereka tertawa pada saya. Saya merasa sangat malu, saya punya trauma psikologis kamu tahu? Lalu apa yang harus dilakukan? Lihatlah. Barusan kamu juga mengatakan kata-kata yang tulus. Saya sangat tersentuh dan sekarang sudah larut malam. Aku juga merasa tidak enak terus merepotkanmu. Kalau begitu kamu bisa saja mengajarkannya beberapa kali, sebanyak mungkin dan selengkap mungkin. Lalu tunjukkan padaku dengan sekuat tenaga dan selengkap mungkin. Mungkin saja aku bisa mempelajarinya. Jadi kamu mau belajar ya? Koordinasi tubuh yang buruk seharusnya bisa diatasi. Ya harus ada guru yang baik. Latihan lebih banyak mulai dari bagian mana? Dari awal saja. Dari awal baiklah kamu lihat ya. Aku akan ikut bersamamu. Ayo. Baik. Ayo hormati pemimpin. Hormati pemimpin. Hormati perusahaan. Hormati perusahaan. Hormati aturan. Hormati aturan. Aku ingin sukses. Bukan yang tadi, jangan yang baru dulu. Gerakan jongkok itu aku belum bisa mengikutinya. Gerakan jongkok tadi adalah jongkok. Berdiri jongkok berdiri. Berdiri hormati pemimpin. Gerakan yang lebih besar aku bisa melihatnya lebih jelas. Hormati aturan baiklah. Ya seperti itu. Hormati pemimpin. Ya. Patuhi aturan. Baik. Hormati pemimpin. Lanjutkan. Hormati aturan. Sekuat tenaga. Hormati perusahaan. Baik. Hormati pemimpin. Lagi. Patuhi aturan. Sekuat tenaga. Hormati perusahaan. Semangat. Guru tadi tidak ada gerakan ini, apakah ini baru ditambahkan? Bukan itu. Itu kamu latihan dulu ya, aku pergi dulu. Jangan pergi. Aku masih harus latihan bersamamu sampai pagi, aku belum bisa. 152, besok aja belajar lagi, nggak bisa, aku harus pergi lepas tanganmu. 153, 11 menit 9 detik, celanamu kualitasnya lumayan juga ya. 154, aku kira itu bakal cepat sobek. 155, nggak nyangka bisa tahan lama gitu. 156, Zhang Sheng, kamu keterlaluan banget sih. 157, keterlaluan. 158, kamu. 159, aku nggak maksa kamu sendiri yang bikin celanamu sobek, oke kamu sendiri. 161, kenapa nggak latihan lagi? 162, keterlaluan banget. 163, nggak latihan, itu bukan aku yang nggak 164, latihan. emang kursi ini udah harus diganti nih. Satu 165, akar sendiri nggak stabil. 166, kamu datang buat apa? 167, aku cuma mau kasih tahu. 168, perusahaan itu aku nggak mau lagi, terlalu bodoh. 169, katanya training ya training, ngapain teriak-teriak slogan. 170, kayak perusahaan MLM bodoh banget. 171, gimana kalau gini? 172, sama-sama magang aku ke Feng Hua. 173, sifatnya sama menurutmu gimana? 174, itu sih rencanamu, kamu pikir aku nggak ngerti? 175, kamu ke Feng Hua nggak sampai 3 hari.
176, anak-anak muda di sini. 177, pada jadi preman semua. 178, masa sih kamu ini? 179, kamu masih mengakui aku ibumu nggak? 180, kapan aku nggak mengakui? 181, kalau gitu kamu magang di JN dengan baik. 182, yang lain jangan dipikirkan. 183, nggak mau. 184, oke nggak mau juga nggak apa-apa. 185, kalau gitu kamu kayak anak muda lain. 186, kill your carry rumah sendiri naik. 187, keluar cari rumah sendiri naik MRT naik bus. 188, kartu ATM kamu. 189, kunci mobil kunci apartemen. 190, semua serahkan ke aku, kamu bisa hidup sesuai keinginanmu. 191, hidup sesukamu, ayo. 192, anggap aku nggak ngomong. 193, aku mau gila. 194, apapun yang aku lakukan. 195, mereka tetap nggak mau memecatku. 196, kenapa? 197, sekarang ini perempuan susah banget. 198, untuk masuk perusahaan besar mereka harus makan banyak penderitaan. 199, semua karena ibuku. 200, dia yang memaksaku sampai seperti ini. Hidup atau mati. Saatnya aku mulai melindungi bunga. Gadis-gadis itu seperti bunga, mereka begitu lembut. Bagaimana mereka bisa tahan dengan perlakuan seperti ini? Kak, aku memang tidak mengerti apa yang kau katakan. Tapi aku bisa merasakan kau ada di pihakku kan. Waktunya sudah tiba. Guru Shao. Masih kusebut kau Guru Shao. Saat aku sedang sangat menderita, bisakah kau sedikit berguna? Aku bilang kau tidak menyebalkan. Kalau dia tidak memecatmu, kau bisa memecat dirimu sendiri. Kau sangat menyebalkan. Sudut pandang baru ini sangat mengejutkanku. Benarkah? Sangat masuk akal. Sangat tidak pantas. Sangat tidak pantas Zhang Sheng ini. Benar-benar memberontak. API lagi sekarang. Zhang Sheng tidak meminta izinku. Dia langsung tidak datang bekerja. Sekarang teleponnya juga mati. Kalau kita terus membiarkannya seperti ini, dia akan memberontak kita pemimpin nanti. Bagaimana mengelola para magang ini? Dia hanya mengandalkan dia lahir dengan sendok emas. Di sini tidak ada yang lahir dengan sendok emas. Kami bekerja keras mati-matian. Dia meremehkan kami. Sudah cukup. Mengeluh adalah tanda ketidakmampuan. Lalu bagaimana dengan Zhang Sheng ini? Kami benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau benar-benar ingin menyelesaikan, hanya satu orang yang bisa, yaitu Song Nuan. Tinggi. Ketua tinggi. Kirim Song Nuan untuk menyelesaikan Zhang Sheng. Zhang Sheng pasti tidak akan menerimanya. Maka Song Nuan akan mendapat hukuman besar. Orang yang ditunjuk langsung oleh Presiden Direktur 3 hari 2 kali mendapat hukuman besar. Aku pikir Presiden Direktur akan bilang apa. Ini efek yang diinginkan. Baik, aku mengerti. Song Nuan, Guru Hao itu. Hari ini siang masih beli yang ini. hari ini kita tidak beli mie, aku punya tugas lain buat kamu. Oke, tugas apa itu? Di antara kalian para magang, siapa yang dekat dengan Zhang Sheng? Zhao Xiaochuan, mereka teman baik. Kayaknya Zhao Xiaochuan ada tugas lain hari ini. Kalau gitu kamu saja yang pergi. Pak Hao, ada yang bisa saya bantu. Kamu lihat Zhang Sheng hari ini tidak masuk kerja tanpa alasan. Bagian penjualan butuh bantuan. Minta bantuan dari bagian administrasi. Kamu saja yang panggil Zhang Sheng untuk masuk kerja seperti biasa. Saya. Pak Hao, saya tidak terlalu kenal dia. Saya tidak kenal dia, bisakah? Orang lain saja yang melakukannya. Kamu lihat aku kasih kamu tugas. Kamu malah pilih-pilih ya. Tidak, bukan. Tugasnya sulit. Tidak saya. Kamu ini anak ini. Ini alamat rumah Zhang Sheng. Selesaikan baik-baik tugas kecil yang aku beri ini. Tapi jangan sampai hal ini mempengaruhi penilaian akhir.
Kita tidak bisa selalu mengandalkan nama besar orang tua kan. Mereka adalah mereka, kita adalah kita. Kita akhirnya harus melakukan sesuatu untuk diri sendiri. Tidak bisa hanya disebut anak orang kaya, lalu menutupi semua usaha kita. Ini tidak adil. Kamu bicara panjang lebar. Lalu apa yang harus kita lakukan? Hari ini aku sudah memecat diriku sendiri dari JM. Tapi ibuku sudah menutup perusahaanku. Tapi aku pasti akan melakukan sesuatu yang besar. Keluar. Kok dia datang lagi ya? Jangan-jangan bawa ikan beracun lagi. Siapa? Orang gila. Pertama, aku sudah pelajari tentang pendaftaran perusahaan. Ada banyak hal yang perlu diperhatikan. Kamu memang gigih ya? Aku ingin lihat sampai kapan kamu bisa bertahan. Wanita ini menarik. Sabar banget, belum pergi juga lihat. Sabar sedikit ya. Jalan Kingpu. Terima kasih sayang, aku sudah terima. Jalan Kingpu. Jauh sekali ya. Zhang Sheng, kalau tidak ada bahaya mengancam nyawa. Kalau tidak jatuh sakit dan dirawat di rumah sakit. Kalau keluar rumah tidak perlu dituntun orang. Harap kembali ke kantor dengan kesadaran sendiri. Song Nuan. Udah pergi dia, udah pergi. Orangnya pergi, tinggalin catatan. Anjing peliharaan. Benar-benar anjing peliharaan. Kamu ngapain lihat-lihat? Urusan kayak gini aja larinya semangat banget. Gak ada masa depan, datang-datang gak bakal sukses. Halo, boleh tanya siapa ya? Halo, saya Song Nuan. Saya magang di perusahaan JM. Permisi Zhang Sheng, ada nggak? Yang Mas Teng nggak tinggal di sini. Kalau gitu Jin Yanru bos Jin ada nggak? Maaf, dia belum pulang. Kalau gitu kapan dia pulang? Saya juga nggak tahu. Terima kasih ya. Sama-sama. Permisi, mau cari siapa ya? Halo. Saya mau cari bos Jin. Kamu siapa sih, mau ngapain cari dia? Saya Song Nuan, magang di perusahaan JM. Saya mau ajak Zhang Sheng mereka kembali kerja.
Saya Ibu Zhang Sheng. Dia hari ini nggak masuk kerja ya? Tante halo iya Zhang Sheng nggak masuk kerja. Saya udah cari ke apartemennya. Dia nggak ada jadi saya coba ke sini. Ayo ikut saya. Pergi. Jemput. Keren. Kamu nggak bisa ya? Kalian berdua kok bisa bareng sih? Apa-apaan ini kamu bawa mama saya? Bukan saya dikirim perusahaan. Xiao Song duduk sini. Xiao Sai, Tante Jin, di sini kamu cuma bosan-bosan main game sama dia ya? nggak kita lagi ngobrol serius. Itu saya mau ngobrol sama kakak Zhang Sheng. Nanti kalau mau buka usaha sendiri. Zhang Sheng itu keren banget. Dia punya ide besar. Kita mau. Jangan mikir pulang aja bilang ke bapakmu. Cepat bayar utangmu ke aku. Bu kalian ngobrol dulu ya. Aku duluan pergi. Mama di depan temanku kasih aku muka dong. Kasih muka. Waktu kamu lakuin itu mikirin muka mama nggak? Aku ngapain sih? Hari ini kamu nggak kerja malah bohong ke aku. Xiao Song datang cari kamu atas nama perusahaan kamu malah sembunyi di rumah. Aku bilang Zhang Sheng. Sekarang kamu tipe orang yang nggak punya apa-apa. Nggak punya moral, nggak punya kemampuan, nggak punya aturan. Mama. Di depan orang lain jangan bilang begitu dong. Kamu hebat ya ngel sama guru pelatihan semprot teman pakai pemadam. Bolos kerja tanpa alasan. Mau ngapain lagi sih, apa aja bisa kamu lakuin. Song Nuan. Aku bilang kamu gak ada kerjaan ya? Selain ngawasin aku, kamu bisa ngapain lagi? Urusan keluarga kami, kamu ikut campur apa? Marah-marah apa aku masih di sini? Kamu berani banget. Di jam kamu bakal sejahat apa? Kamu mengurung aku di perusahaan JM. Kamu cuma mau ngawasin aku, memantau aku. Kamu mengurung diri di rumah. Kamu cuma mau main ini kan? Itu karena kamu nutup perusahaanku. Kamu aku? Bubu jangan marah. Jangan marah. Jangan ambil ini aku ngomong sama mama. Urusan keluarga kami. Kamu nggak berhak ngatur. Xiao Song. Bilang ke bu kalian di perusahaan setiap hari. Ngapain aja? Aku lagi beli mie ikan kuning. Pimpinan kalian juga ya? Harusnya kasih kerjaan yang bener dong. Sekarang anak muda suka memberontak. Dalam hal manajemen, selain harus ketat menurutku harus ada inovasi. Oh ya, aku dengar. Perusahaan kalian ada apa yang harus dihafal aturan perusahaan. Juga harus teriak slogannya. Iya. Apa setiap perusahaan seperti ini ya? Kan kamu belajar mirip, kan kamu tunjukkan ke ibuku. Emma, aku bukan nakutin kamu lihat, setelah lihat kamu akan tahu. Kenapa aku nggak mau kerja? Oke, belajar ya, belajar tante. Aku tunjukkan versi asli perusahaan. Oke. Versi asli perusahaan adalah: hormati atasan, patuhi aturan. Nggak boleh pacaran, nggak boleh telat, nggak boleh pulang cepat. Nggak boleh telat, nggak boleh pulang cepat. Nggak boleh formalitas. Aku harus berusaha, aku harus berjuang. Aku harus sukses. Aku belajar sama kamu versi Zhang Sheng. Lihat. Hormati atasan, patuhi aturan. Nggak boleh telat, nggak boleh pulang cepat.
Nggak boleh pacaran, aku harus rajin, aku harus berjuang. Aku harus berusaha, aku harus semangat. Semangat, 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 semangat. Sukses, 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 sukses. Sukses yo, sukses, sukses, sukses. Iya, 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 iya. Satu hati, satu jiwa untuk keluarga. R ya, R ya, R ya, R. Nggak banyak omong, langsung kerja. San ya san, MA san ya san. 3 kali lipat kecepatan untuk berusaha, untuk berusaha. 1. Hormat orang tua membesarkan. Jasa membesarkan lebih dalam dari laut. 2. Hormat pelanggan sering datang. Hidupin keluarga semua tergantung kamu. 3. Hormat perusahaan JM. Bukakan pintu kebahagiaan untukku, pintu kebahagiaan. Lihat nggak? Gila ya. Bodoh banget. Siapapun yang berpendidikan berkelas, berpengetahuan, berwawasan lihat hal seperti ini. Siapa yang masih percaya budaya perusahaan mereka? MA kamu bisa. Bisa. Kenapa nggak bisa? Aku bisa. Xiao Song ajarin tante. Lihat aku bisa nggak teriak. Tante, aku ajarin versi perusahaan. Ya, versi perusahaan saja. Oke, siap. Itu menghormati atasan. Menghormati atasan. Patuhi peraturan. Patuhi peraturan. Dilarang pacaran. Dilarang pacaran. Dilarang terlambat. Dilarang terlambat. Dilarang pulang cepat. Dilarang pulang cepat. Jangan formalitas. Jangan formalitas. Aku harus berusaha. Aku harus berusaha. Aku harus berjuang. Aku harus berjuang. Aku harus sukses. Aku harus sukses. Sukses, sukses, sukses. Tante Anda menari dengan sangat hebat. Masih oke kan? Aku bilang meskipun dalam bentuknya agak konyol. Tapi efeknya cukup bagus. Pertama, membangkitkan semangat dan memotivasi. Juga berfungsi untuk olahraga. Aku bilang Zhang Sheng Xiao Song bisa melakukannya. Magang saja bisa, ibumu juga bisa. Kenapa kamu tidak bisa? Xiao Song, kamu duduk saja. Barusan di jalan aku ngobrol dengan Xiao Song ini. Ngobrol serius. Dia anak dari keluarga biasa. Tahu menghargai dan berusaha. Ketika menghadapi kesulitan tidak mudah menyerah. Aku bilang kamu tidak mungkin. Karena hidup di keluarga kita seperti ini. Kehilangan kualitas mulia itu. Bahkan jika kamu menjadi pribadi. Jika kamu benar-benar seperti itu. Ibumu benar-benar gagal total. Halo? Konferensi video dengan Amerika bukannya besok ya? Oke, aku segera kembali ke kantor. Oke, begitu saja. Sudah, aku ada urusan dulu. Itu Xiao Song. Jangan pergi kamu di sini, awasi dia. Tulis surat pernyataan yang baik, jamin besok pergi kerja. Jamin tidak akan mengulangi kesalahan lagi. Jamin akan menyelesaikan tugas. Halo Huang. Saya Yanru. Anak ini pergi ke perusahaan JM. Maaf merepotkanmu. Terima kasih sudah memberinya kesempatan berlatih. Kenapa kamu masih formal sama saya? Anak Feng Hua magang di sini. Merupakan kehormatan bagi saya. Saya dengar. Anak ini banyak merepotkan JM. Saya mewakilinya untuk meminta maaf padamu. Tidak apa-apa anak-anak, apa yang bisa mereka lakukan? Saya minta tolong satu hal lewat telepon. Apapun yang dia lakukan jangan pecat dia. Biarkan dia tinggal dengan baik di JM. Mengerti. Anak kita sendiri mana mungkin dipecat. Tenang saja. Baik, saya tidak akan mengganggu lagi, selamat tinggal. Tenang kan? Kamu tinggal baik-baik di JM. Saya pergi dulu Xiao Song. Ya Xiao Song. Ini kartu nama tante. Kalau ada apa-apa, segera beritahu saya. Baik.
Kamu gila ya, serius amat. Ini memang benar. Saya hanya ingin menyelesaikan tugas saya. Kamu selesai menulis, saya pergi. Pesan saya sudah kamu bacakan. 3 poin ini tidak ada yang kamu penuhi. Saya memang tidak mau kerja, kamu bisa apa? Saya tidak bisa apa-apa. Tapi ini permintaan ibumu. Jadi kamu harus menulis. Baik, kamu bisa tidak menulis. Tapi kamu harus kembali ke perusahaan. Kalau tidak, kemanapun kamu pergi saya akan ikut. Kamu ke toilet pria, saya akan menunggu di depan. Kamu pulang, saya akan mendirikan tenda di depan. Sampai kamu kembali ke jam. Percayalah, demi mempertahankan pekerjaan saya bisa melakukan apa saja. Kamu ngapain? Kamu mau menulis Kamu atau tidak? ngapain? Kamu ngapain? Kamu gila ya? Justru kamu yang gila. Pergi sana. Nulis apa enggak, pergi sana. Presdir, tenang saja. Saya segera mengurusnya, saya sudah sampai di bagian penjualan. Presdir bilang begitu. Bagaimana kalau kamu konfirmasi lagi sama dia? Dia kayak lalat yang susah diusir. Zhang Sheng, jangan sok jagoan. Jangan kira kamu. JM bukan tempat kamu buat berulah. Aku kasih tahu, pasti ada yang bisa ngalahin kamu. Zhang Sheng, kamu ngelakuin segitu banyak. Ya supaya aku pecat kamu ya kan? Iya. Jangan mikir begitu, itu mustahil. Kedepannya apapun yang dia lakukan, bagaimanapun dia, biarkan saja. Intinya JM gak akan pernah pecat dia. Tapi gak ada tapi, tunggu dulu. Mau aku tetap di JM juga bisa. Aku minta pindah bagian. Mau kemana kamu? Aku mau ke bagian presdir. Aku udah kayak pengasuh keluarga mereka. Ini Zhang Sheng katanya gak mau di perusahaan keluarganya sendiri. Lari ke perusahaan kita buat ngaco apa? Kamu ngeluh bagian penjualan udah keluar darah. Baru mau lepasin orang, gimana dong? Si Tuan Zhang sendiri yang ngajuin. Mau ke bagian presdir kita. Kamu bilang ini bagus. 2 anak magang ini bener-bener masalah besar. Kamu gak masuk kerja hari ini, kamu bohong sama aku. Xiao Song wakili perusahaan nyari kamu sembunyi di rumah gak mau ketemu. Kamu hebat ya. Niel sama pelatih semprot temen pakai pemadam. Alpa tanpa alasan, kamu mau ngapain lagi? Apa sih yang gak bisa kamu lakukan? Aku cuma minta satu hal lewat telepon. Bagaimanapun dia ngerepotin kamu, jangan pecat dia. Biarkan dia tetap di jam dengan baik. Tapi kamu harus balik ke perusahaan. Kalau enggak, kemanapun kamu pergi aku bakal ikutin. Kamu ke toilet cowok, aku bakal nongkrong di depan. Kamu pulang, aku bakal pasang tenda di depan. Sampai kamu balik ke jam. Song Nuan. Semua berhentilah sebentar dari pekerjaan kalian. Aku akan memperkenalkan, ini Zhang Sheng. Magang kedua di kantor presiden kita. Setelah sekian lama akhirnya ada orang baru. Masih muda, tampan, dari Korea. Kamu Zhang Sheng kan? Kalau ada yang tidak dimengerti, cari kakak ini ya. Nanti kakak ajari satu persatu. Terima kasih kakak cantik. Lantai ini adalah tempat paling banyak wanita cantik JM yang aku lihat. Kedepannya harap bimbingannya, terima kasih. Baik. Cepat kemari, ganteng banget. Pria muda segar ini tipe aku.
Ini meja kerjamu Zhang Sheng, kamu bekerja di sini. Oke. Belum siap? Cepat sedikit dong. Siawang, sudahkah kamu men-setting komputer? Kalau tidak bisa panggil orang dari departemen teknik. Masih kurang barang kantor ya? Saya ambilkan satu set untukmu. Terima kasih. Rongrong, tinggalkan dulu itu dan ikut aku. Song Nuan Zhang Sheng baru datang. Bawa dia berkeliling untuk mengenal lingkungan kerja dan urusan bisnis lainnya ya. Baik. Makasih Rongrong, cepat ya. Terima kasih. Aku sudah sampai. 3 bulan ke depan kita akan bersama-sama terus. Song Nuan, apa kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa, aku baik-baik saja. Apa kamu jatuh? Tidak. Kalau begitu kesini sebentar. Minta tolong beli lagi mie ikan kuningnya. Hari ini agak banyak, total 14 porsi. Aku sudah buatkan tabel, coba lihat. Aku tidak yakin apakah semuanya benar, coba konfirmasi dengan semua orang satu persatu ya. Seperti biasa, tanpa daun bawang. Tanpa daun bawang, oke. Mie ikan kuning tanpa daun bawang, jahe, bawang putih, atau pedas? Pedas ringan, pedas, sedang, pedas ekstra. Yang pedas. Sama seperti biasa, tanpa Mie bawang, jahe, telur bawang putih, ditambah cabai, bawang tambah dan cuka lebih pedas. banyak. Punya aku, jangan lupa tambahkan telur, seperti kemarin tanpa bawang. Yang lainnya seperti biasa. Tanpa daun bawang, yang lainnya tetap. Tanpa daun bawang, yang lainnya tetap. Aku paling suka sama tamu yang seperti kamu. Belinya banyak tapi nggak makan tempat. Ayo tante kasih kamu satu apron. Biar baju kamu nggak kotor. Terima kasih ya Bu pemilik toko. Dah? Dah. Selamat siang Bos Wang. Ini makan siang yang kubeli untuk Pak Hao Min. Xiao Song, kamu kan magang bukan kurir. Mereka semua nggak ada waktu. Jadi aku yang beliin. Kalau begitu Bos Wang, kalau ada kejadian seperti ini lagi, aku harus gimana? Hal kayak gini nggak perlu tanya aku, kamu pikir sendiri aja. Bos Wang? Mau coba satu porsi mie ikan kuning Pak Wang? Kalian beruntung banget, lain kali ya. Bos Wang, hati-hati di jalan. Xiao Song, cepat, semua nungguin kamu. Pak Hao, ini mie ikan kuningnya. Terima kasih Pak Hao, bisa makan mie ikan kuning setiap hari. Bener-bener beruntung. Terima kasih Pak Hao, terima kasih. Nggak usah sungkan, cuma mie kok, semua ambil ya. Ayo semua dapat bagian. Cepet dimakan, masih panas. Pak Hao, ini struk pembelian mie ikan kuning beberapa hari ini. Oke, aku tahu, taruh aja di situ. Gimana, enak kan? Kamu bilang, apa salahnya kalau seseorang nggak bisa minum alkohol? Kenapa orang di departemen penjualan
Harus bisa minum alkohol. Kalau kayak tong arak semua orang begitu. Baru orang lain suka sama dia. Aku bener-bener nggak ngerti ini. Kamu setuju nggak Song Nuan? Song Nuan, aku ngomong sama kamu denger nggak? Aku harus gimana biar aku nggak beli mie ikan kuning lagi? Kamu beli mie ikan kuning masih lebih baik daripada aku minum alkohol tiap hari. Kan bisa ketemu bos besar. Aku tiap kali ketemu bos besar selalu dalam bentuk kurir. Aku lebih baik nggak ketemu dia. Jangan deh, udah dapet untung malah ngeluh. Coba deh kayak aku, setiap hari dimarahi bos ditunjuk hidung. Hari-hari terasa seperti tahunan. Sekarang aku merasa lebih baik mati. Tahukah kamu saat aku mencari kerja? Aku bilang pada diri sendiri, Song Nuan, kamu harus bertahan ini saat tersulitmu. Kalau bisa melewatinya semuanya akan baik-baik saja. Tapi kenyataannya membuktikan. Sekarang setiap hari lebih sulit dari dulu. Kalau ibuku ada di sini pasti dia akan bilang, Song Nuan, kamu ini kenapa nasibmu begini? Menurutku, ini salahmu di saat seperti ini. Kamu harus melawan. Melawan. Kecuali aku tidak mau kerja di sini lagi. Kalau begitu ya sudah. Taksi-taksi. Baru magang beberapa hari sudah terlambat. Kenapa? Maaf Pak Hao, saya ketiduran. Jangan selalu panggil saya Pak, saya bukan bosmu. Bos bisa memaafkan kesalahanmu di sini tidak? Kamu sudah masuk dunia kerja. Tidak ada yang akan menanggung kesalahanmu, mengerti? Mengerti. Jangan terlambat lagi, pulanglah. Saat kerja harus punya sikap kerja. Buka internet, main, makan camilan, telepon pribadi. Semua itu harus dilakukan setelah pulang kerja. Selain itu, kantor direktur adalah departemen penting. Kenapa semua orang sibuk? Hanya kamu yang merasa tidak ada yang perlu dilakukan. Kamu harus introspeksi diri. Sebagai orang baru yang baru masuk dunia kerja, saya harap kamu bisa merencanakan karirmu dengan baik. Jangan sampai terbiasa malas-malasan. Perbanyak lihat, dengar, dan lakukan. Sedikit bicara. Kalau kamu berani, kalau kamu punya kemampuan, datanglah ke JM. Bos Wang, Xiao Song, kamu kesini magang. Bukan untuk mengantar barang.
Perbanyak lihat, dengar, dan lakukan. Sedikit bicara. Nona, ini toilet pria. Mau pergi ya? Tunggu sebentar, tunggu, ayo sini. Foto dulu buat kenang-kenangan. Kamu ngapain? Jangan foto yang ada winirnya, jangan foto. Oke. Kalau aku bilang ke semua orang di kantor, ada perempuan mesum di kantor kita, yang khusus masuk toilet cowok buat ngintip usaha kamu sebelumnya, bakal sia-sia nggak? Hapus itu. Hapus, oke bisa. Syaratnya hapus mulai sekarang apa yang aku suruh. Kamu harus lakukan, kalau nggak semua orang di kantor bakal dapat foto ini. Cepetan hapus. Hapus itu, jangan ikutin aku. Aku mau pipis, jangan dilihat. Ayo sini, senyum dong. Ayo jangan gerak, senyum lagi. Jadi gini, Wang Siwan ini orangnya bagus ya. Dia sibuk banget. Masih sempet kirim email ke kalian para magang. Kamu harus kerja dengan serius. Jangan telat lagi. Aku tahu, aku cuma malemnya kepikiran soal mie ikan kuning itu, nggak ngerti jadi nggak bisa tidur. Terus aku telat. Pas aku datang pagi, nggak ada yang puji ini telat. Semua orang di kantor tahu, semuanya ngomelin aku. Nak, ingat. Kerja itu harus disiplin. Dan kamu sekarang udah gede. Jangan gampang marah-marah. Orang yang emosinya nggak stabil di masyarakat ini nggak bakal bisa bertahan. Udah. Aku nggak banyak ngajarin, kamu juga nggak bakal ngerti. Ingat kata-kata ini. Bos Wang, kamu benar. Harus jadi orang yang perhatian. Oke, dadah. Nuan. Mama ada ide. Transportasi di kota Shanghai itu buang-buang waktu. Dan biayanya mahal banget. Gimana kalau gini? Kami transfer uang ke kamu. Mending kamu investasi beli sepeda motor listrik aja. Belinya sepeda motor listrik apa bahaya banget itu? Pelan-pelan aja naiknya, hati-hati aja kan. Mama, ini ide bagus nih. Itu uang buat beli motornya. Anggap aja aku pinjem sama kamu. Gajian nanti aku bayar ya, boleh nggak? Pinjam apa pinjam, kan kita satu keluarga. Sekarang yang penting jaga kerjaan. Besok Mama transfer uangnya ya. Terima kasih, Mama. Terima kasih, Papa. Nak, kamu harus baik-baik ya, tunggu aku pulang. Cepat banget nih, udah selesai. Zhao Xiaochuan, kenalin teman, emang bisa diandalkan. Oke, aku sekarang ambil ya. Itu Song apa itu datang? Datang.
Ayo, ayo, ayo. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa, bantuin aku ke komputer City. Ambil laptopku. Permisi, ini bagian keuangan perusahaan ya? Iya. Perusahaan nggak kasih laptop ke magang. Aku bilang ada ya ada. Jangan lupa ya, apa yang aku suruh kamu harus lakukan. Aku punya buktimu loh. Kan kamu punya mobil sendiri, ngapain nggak ambil sendiri? Oke, aku ambil sendiri. Aku mau bikin dulu ya postingan di Weibo atau WeChat. Kasih alamatnya. Nah gitu dong. Pergi, pergi, pergi. Baik-baik ya. Aku parkir di sini kok. Mobilku mana? Mobilku mana? Siapa yang nyuri mobilku? Siapa yang nyuri mobilku? Siapa yang nyuri mobilku? Siapa yang lihat mobilku? Siapa yang lihat mobilku? Aku parkir di sini kok. Siapa yang lihat mobilku? WWGG. Mobilku hilang. Motor listrikku yang baru aja aku beli. Aku benci banget sama Zhang Sheng itu. Aku benar-benar gak mau kerja lagi. Uang jajan aku habis. Mobil baru yang baru dibeli juga hilang. Aku tiap hari beli mie ikan kuning, tapi nggak ada yang kasih aku sepeser pun. Magang aku tiap hari malah ngeluarin duit. Aku nggak berani bilang ke orang tua. Mobil kamu penting tapi uang mie ikan kuning. Kamu harus minta ke mereka. Gimana aku mau minta? Kalau aku minta orang bakal ngira aku pelit. Kamu nggak pelit, gimana hidup kamu bisa jalan? Kenapa mereka nggak nyuri mobil orang lain aja? Kenapa harus mobil aku yang dicuri? Mobil aku nggak berharga. Cuma komputer jelek ini. Tenang dulu wah. Kalau kamu rusakin komputer ini, kamu harus ganti uangnya. Gimana dong? Nggak apa-apa. Kamu bilang, aku bisa minta perusahaan ganti mobil aku nggak? Lagian kan mobil hilang pas urusan kerja. Bos Chen dari divisi penjualan karena kerjaannya sibuk banget. Jadi dia cerai sama istrinya. Kamu pikir perusahaan bakal gantiin dia istri? Lama nggak pulang, aku kira kamu kecelakaan. Kamu gantiin motor aku. Tenang, tenang, tenang. Begini Zhang Sheng kemarin mamanya. Baru beli motor. Kamu suruh dia KP Zat komputer. Bawa komputer kamu, motornya hilang. Itu cuma bukti dia bodoh. Kamu. Aku salah ngomong apa banyak motor di jalan. Kenapa nggak nyuri motor orang lain? Kamu tahu peluangnya kecil banget. Kecil banget. Itu salah kamu, bukan salah maling. Kalau aku nggak bawa komputer kamu, motorku nggak bakal hilang. Salah hilang motor sama bawa komputer. Nggak ada hubungannya. Hari ini kalau kamu nggak bawa komputer, tapi yang bawa motor kamu, pasti hilang. Tahu kenapa? Karena di kalender tulisannya hari ini kamu hilang motor. Kamu. Tenang, tenang. Tapi kalau kamu minta baik-baik ke aku, mungkin aku bisa berbaik hati dan menolongmu. Membelikanmu mobil. Lagi pula membeli mobil listrik buatku. Sama mudahnya dengan membeli bakso. Kamu gila ya? Aku tidak melakukan kesalahan, kenapa aku harus memintamu? Kalau begitu tidak ada hubungannya dengan Kubai.
Zhang Sheng, Song Nuan, kenapa kamu tidak bisa mengalah saja? aku gila, ngapain aku harus mengalah? Song Nuan, kembalilah. Kepala Hao, Gadis kecil, kamu tidak berpikir aku akan mengambil keuntungan darimu kan? tidak. Uang untuk beli mie semuanya aku catat lebih jelas daripada kamu. Aku ingin memberikannya sekaligus ribet kalau kasih receh terus. Bener kan, kamu lihat sini. Kamu lihat catatanku benar tidak? Pencatatanmu juga lumayan rapi. Semuanya ada di sini, cepat hitung. Cepat ambil, aku juga salah. Kamu belum gajian tapi sudah keluar uang, mana ada uang. Gimana kalau begini ke depannya, kalau aku minta kamu beli apa? Aku kasih uang dulu, oke? Oke. Oke, hari ini sama seperti biasa. Tidak pedas, tambah 1 topping. Cepat pergi. Tambah pedas dan daun ketumbar. Zhang Sheng, di buku catatanku tertulis, kamu hutang 2 mangkuk mie, total 48 yuan. Bayar. Di sini ada sekitar 2.000. Tambah uang motor listrikmu, tidak usah kembalian. Jangan pergi. Uang ini kamu. Orang sudah kasih uang, kamu terima saja. Ada masalah apa? Kepala Hao, selain beli mie ikan kuning, apakah Anda bisa memberikan pekerjaan lain padaku? Song Nuan, pekerjaan di kantor direktur kita. Sangat penting, kamu tahu tidak? Kalian magang bagus atau tidak? Aku harus periksa ulang, kamu bilang ada waktu. Lebih baik aku kerjakan sendiri. Jadi, Kenapa kamu nggak bisa kayak Zhang Sheng sih? Kamu tenang aja, jalani 3 bulan ini, kita pasti bisa. Semua orang nggak ada masalah, ngerti? Kita semua nggak ada masalah. Hao Min, Bos Wang, Bos Wang, sore ikut aku ke rapat sama direktur. oke, ngerti. Departemen presiden itu, departemen yang penting banget. Kenapa setiap orang sibuk banget? Cuma kamu yang kayaknya nggak ada kerjaan. Sebagai orang baru yang baru masuk ke dunia kerja, aku harap kamu bisa pelan-pelan merencanakan karir kamu dengan baik. Siapa sih ini, kok kayaknya familiar? kamu ngapain sih kok ngintip privasi orang?
Kamu bilang privasi emang ada hubungannya sama aku. Aku kasih tahu ya aku nggak tertarik sama sekali. Cepetan pergi. Jahat. Bos yo maaf ya. Kamu bilang anak-anak ini bikin masalah besar buat aku. Masalah ini nggak boleh dibiarin, kamu suruh Yo Gege itu. Cepetan minta maaf bos. Yo Gege ini. Dia belum jago minum. Suruh dia minta maaf. Bisa bikin masalah makin besar. Xiao Xiao Chuan yang dari teknik itu dia kan jago minum. Suruh dia latihan sama Gege, ngerti? Dari sekarang aku hentiin semua pekerjaan yang mereka kerjain. Khusus buat latihan minum. Kalau kamu mau tetap di departemen penjualan, ya minum aja. Aku nggak ngerti. Beneran nggak ngerti kenapa harus jadi sales. Harus minum alkohol. Ini zaman apa sih, pemikirannya kuno banget. Siapa sih yang marah-marah? Bos Chen. Aku lewat sekalian mampir. Nggak sengaja dengar curhatnya. Bos Chen dia nggak ngomongin kamu kok. Nggak apa-apa ngomongin aku, nggak apa-apa. Aku suka sama kejujuran kalian. Aku kasih tahu ya, di antara magang di departemen penjualan, aku paling suka sama kalian berdua. Tapi masih kurang sempurna, masih ada kekurangan. Xiao Xiao Chuan jago minum emang. Hubungan sosial tidak bagus Yo Gege. Cerdik dan lincah. Tapi kemampuan dan etika minum tidak bagus. Kalau kalian berdua bisa jadi satu orang pasti bagus. Bos Chen. Kenapa di departemen penjualan harus minum? Memang harus minum. Kamu pikir aku suka minum, tapi tidak minum tidak bisa sukses. Orang yang ingin sukses pertama, tidak bisa selalu mengikuti logika sendiri kedua. Kadang harus memaksa diri sendiri untuk bisa terbosan. Oke, aku mengerti, aku latih. Aku tidak bisa lagi, aku sudah sampai batas. Batas fisiologis. Jangan gugu-gugu. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku benar-benar tidak bisa lagi. GG. Aku kasih tahu Xiao Xiao Chuan. Aku Yo Gege tidak ada yang tidak bisa. Aku bilang aku bisa minum ya, aku bisa minum. Kamu jarang pa. Kamu kan jago main game. Kamu bantu lihat aku kembangkan, kamu coba. Kita berdua buat kombinasi terkuat gimana, kamu bantu pikirkan. Kalau ini berhasil hadiahnya 10.000. Nanti dulu kamu bantu aku dulu lihat ini. Kenapa harus buat animasi multimedia? Betul, ini gambar Song Nuan. Dia mau buat animasi multimedia, dia malu cari kamu. Jadi aku yang disuruh. Oke. Oh ya, aku masih ada urusan, duduk. Duduk. Apa sih? Aku cemas. Kamu bilang kalau orang punya kemampuan super. Misalnya minum 1000 gelas, tidak mabuk, gimana cara mentransfer kemampuan ini ke orang yang lebih membutuhkan? Kamu bilang orang itu, kalau tidak memaksa diri sendiri, tidak akan tahu seberapa hebat dirinya. Ini memang benar. Tapi ini juga tidak bisa. Memaksa orang sampai mati, kamu setujukan, dan aku pikir minum. Sampah sudah dibuang. Sudah. Kalau sudah buruan kerja dong mas, aku masih nunggu. Cepat-cepat. Kenapa buru-buru? Ini apa sih Song Nuan mau?
Ini mau apa? Jangan khawatir, kamu hanya perlu membuat perkiraan. Lalu ajari aku cara menambahkan teks, nanti aku yang akan mengerjakannya. Baiklah. Bukan maksudku, tapi kamu sedang apa? Waktunya pijat limfatikku sudah tiba. Aku sedang melakukan pijat limfatik. Mas, dengan gaya hidupmu kamu pasti bisa hidup sampai 120 tahun. Kamu serius atau tidak? Cepatlah, aku masih menunggu. Kenapa buru-buru? Aku masih ada aktivitas di Tmal yang belum selesai. Kamu tahu kan tentang kerja sama kita di game sudah diputuskan. Jangan buru-buru, aku masih ada tugas dari Bos Chen yang belum selesai. Aku akan segera menyelesaikannya dan memberikannya padamu. Kamu pulang dulu, ayo. Bukan ayo, kamu pulang dulu, percayalah padaku. Cepat selesaikan dan kirimkan padaku. Dah. Mencari apa? Ada urusan apa denganmu? Kamu mau apa? Jangan mendekat. Aku lihat. Aku mau lihat. Jangan lihat. Aku lihat dong, ayo. Director How. Pria idola ini sedang apa? Kenapa mirip sekali dengan Bos Wang? Minggir. Jangan-jangan kamu naksir dia. Siapa yang naksir dia? Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Apa yang aku katakan? Aku hanya mengatakan apa yang aku lihat. Apa yang aku rasakan. Kamu lihat, kamu merasa. Zhang Sheng. Ini kamu yang melakukan kan? Kartun yang bagus ini tidak boleh disia-siakan. Sia-siakan apa? Cepat hilangkan. Kalau tidak aku akan marah. Kamu marah, cepat hilangkan. Kamu marah. Aku suka melihatmu marah. Ayo marah. Kamu. Ayo. Apa matikan? Matikan agar orang lain tidak tahu. Bagaimana dengan kerjasama dengan grup Gem? Cukup lancar sesuai dengan instruksi Anda. Krisis perusahaan kami tidak membocorkan sedikit pun. Kami hanya membicarakan kerjasama yang normal. Kali ini di Amerika aku juga menjelaskan teknologi inti kita kepada Fox. Mereka menunjukkan minat yang sangat besar. Tapi kalau mereka berinvestasi, sepertinya masih ada kesulitan. Tapi kebenaran tidak bisa disembunyikan selamanya. Halo, Ini harian keuangan kami mendapat kabar bahwa, karena teknologi inti belum menemukan mitra kerjasama, Feng Hua sekarang mengalami masalah dalam rantai keuangan. Apakah ini benar? saya benar-benar tidak bisa memberikan komentar tentang hal yang tidak ada. Saya hanya bisa mengatakan kepadamu, perusahaan kami beroperasi dengan normal. Bisa dibilang semuanya berjalan seperti biasa. Selamat tinggal. Kamu lihat, berita buruk menyebar dengan cepat. Kita harus segera menentukan mitra kerjasama. Mengerti. Song Nuan, Bibi Jin. kamu mau pergi kemana? Saya mau ke percetakan. Bibi, ada sesuatu yang ingin dibicarakan denganmu. Bagaimana kalau kamu naik mobil saya antar kamu? Kita bisa ngobrol di jalan, oke? Cuma numpang, tidak perlu ragu-ragu. Ayo. Ayo pergi.